warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalisah Nursibah. Saya peserta training dari unit Google. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga mengenai pertanyaan seputar job description. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak ingin masuk ke kelas? Jawabannya yaitu, saya akan menanyakan alasan dan apa penyebab kenapa anak itu tidak mau masuk ke kelas. Kemudian saya akan alihkan anak tersebut atau saya akan ajak anak tersebut untuk membahas apa yang mereka sukai, apa yang mereka gemari, dan juga akan membahas tentang seputar kesukaan itu sehingga anak itu kembali penasaran dan ingin memasuki kelasnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan motivator bila ada anak yang menangis? Nah, jika ada anak yang menangis, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab dan apa yang menyebabkan anak itu menangis. Kemudian kita alihkan perhatiannya agar ia berhenti menangis dengan cara entah itu berdialog, bermain, membuat pesawat, mewarnai, atau membuat gambar yang lainnya agar anak tersebut berhenti untuk menangis. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator bila ada murid yang mengganggu murid lain? Jika ada anak murid yang mengganggu murid lain, saya akan arahkan anak tersebut untuk tidak mengganggu temannya. Saya akan memberikan kegiatan hal yang positif dan hal yang menyenangkan atau hal yang disukai olehnya, seperti kayak menggambar, mewarnai, atau membuat pesawat. Nah, pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator bila ada murid yang melamun? Jika ada anak murid yang melamun, saya akan ajak anak itu untuk berdialog dan saya akan berikan anak tersebut kegiatan seputar apa yang ia sukai. Misalkan anak itu request untuk mewarnai, nah saya akan memberikan anak itu untuk mewarnai sembari berdialog agar anak itu tidak kembali untuk melamun. Oke. Pertanyaan yang B, apa saja yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Jawabannya, motivator melakukan kegiatan evaluasi sesuai dengan level dan tingkat kemampuan anak-anak dan membuat laporan tentang masalah apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pertanyaan yang C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap harinya? Yang pertama, yang pasti kita harus memastikan keadaan kelas bersih dan rapi. Lalu yang kedua, murid akan merasakan senang di dalam kelas. Yang ketiga, kita pastikan kegiatan murid sesuai dengan tahapan kemampuannya. Pertanyaan yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, jawabannya, kita dapat melakukannya dengan pendekatan metode individual system, yang artinya kita mengamati bagaimana karakter sang anak tersebut dan juga apa yang disukai sang anak dan apa barang yang selalu dibawa anak tersebut sehingga kita bisa melakukan pendekatan dengan lebih cepat dengan anak tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai pertanyaan target di kelas Bimba A, I, U, E, O. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya, motivator harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan atau fun learning selama proses belajar bermain sambil belajar berlangsung agar anak-anak akan merasa senang dan juga bahagia saat KBM berlangsung. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Hal ini bisa menggunakan metode Bimba
seperti fun learning, small step system, dan individual system. Pertanyaan yang B, apa tanggung jawab utama motivator BIMBA? Jawabannya adalah membimbing dan menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar anak, sehingga anak tersebut dapat belajar atau sedang belajar dengan rasa kemandiriannya alias secara intrinsik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Kita sebagai motivator harus bisa membuat suasana tenang, seperti mengajak mereka berdialog dan berbahasa BIMBA, sehingga anak tersebut merasa nyaman dan merasa senang saat kita mulai membimbakan mereka. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Nah, tugas kita yaitu kita harus mengetahui kebutuhan dan keinginan anak-anak dan pastikan ruang lingkup atau ruang kelas yang dipakai dapat terasa nyaman. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang pertama, kita bisa membangun hal yang positif dan juga hal hangat dengan setiap murid agar anak tersebut merasa nyaman dengan kita dan mereka akan senang untuk bisa bermain dan juga belajar bersama kita. Pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jawabannya yaitu dengan menerapkan metode fun learning dan diselingi dengan kegiatan berdialog sesuai dengan kesukaan sang anak. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jawabannya, kita sebagai motivator harus menerapkan metode individual system. Nah, dengan individual system inilah kita akan mengetahui anak kita atau murid kita seperti apa selama pembelajaran berlangsung, dan juga kita sebagai motivator perlu menanyakan kepada anak didiknya apa yang mereka mau lakukan. Seperti, kakak hari ini mau mewarnai dulu atau mau menulis dulu gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya? Tentunya kita harus fokus dan melakukan evaluasi untuk melihat afeksi, ekspresi, dan juga kognitif sang anak. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.